sabar. Assalamualaikum. Gimana puasanya hari ini? Semoga pada lancar ya. Ini puasa kedua. Aku habis sahur, habis sholat subuh, habis ngaji ya. Bismillah, semoga semuanya istiqomah buat terus ibadah di Ramadan tahun ini. Hari ini tuh aku pengen ngobrol, pengen cerita sih ya. Pengen cerita soal tarawih. Nah jadi, aku tuh kemarin tarawih di masjid untuk pertama kalinya di masjid di komplek aku, karena kan sebelumnya papa sakit, jadi sempet tarawihnya di masjid dekat rumah sakit. Nah terus kemarin tarawih kedua aku tarawihnya bersama mama sama adik aku ketiga di rumah. Nah, hari ketiga tadi malam, nah itu tuh sholat di masjid dekat rumah. Sebenarnya gak ada yang macam-macam atau yang gimana banget, tapi itu sesuatu keresahan aja gitu. Jadi ada ibu-ibu yang bawa anaknya ke tempat tarawih, gak masalah. Dan kalau ganggu pun gak masalah juga, karena masih anak-anaknya, masih anak-anak. Tapi kenapa sih ketika anaknya gak bisa diem? Jadi kita yang tadinya sholatnya lebih khusyuk nih, lagi Allahu Akbar, kayak imam lagi bacain surat-surat, itu rakaat keberapa ya? 2 apa ketiga gitu. Masa itu pas tarawih yang baru pertama, 4 rakaat pertama, rakaat kedua apa ketiga. Anaknya tuh kayak ngeganggu ibunya, kakaknya. Lumayan keganggu karena aku tuh duduknya paling pinggir, deket dia, paling pinggir keempat. Jadi lumayan ke distract nih. Dia anaknya tuh kayak nggak bisa diem, loncat-loncat ngegangguin ibunya, ditarik-tarik, loncat-loncat. Kalau dia masih 1-2 tahun nggak bisa dikasih tahu sih nggak apa-apa banget, karena belum paham juga. 3 tahun masih belum ngerti, bisa dikasih tahu tapi kan cuma pasti belum kayak bisa nurut banget, walaupun setidaknya dia dikasih tahu. Nah yang ini yang aku gemes adalah setelah sholat aku berharap si ibunya tuh kayak, jadi diam ya, jangan goyang-goyang, jangan gerak-gerak, ini orang pada sholat, diam sini ya, jangan ganggu. Gak ada, aku perhatiin tuh gak ada guran. Jadi ibunya biasa diem. Terus udah sholat kan kita biasanya kayak doa dulu, terus baru 4 rakaat berikutnya, karena kan di masjid aku tuh 4-4-3 sampai terakhir kelar pulang gak dikasih tahu sama sekali. Kenapa sih? Enggak, tegur. Itu kayaknya udah usia gede deh, 45 tahun deh, kayaknya udah gede, kan badannya tinggi. Kan ponakan aku usia 3 tahun yang masih kecil. Dia aja yang 3 tahun udah bisa dikasih tahu, walau masih belum dengerin banget. Tapi kalau yang ini kayak, kenapa nggak dikasih tahu? Why? Apakah ibunya kayak, biarin aja lah, maklum anak kecil, atau bodoh amat? Dia nggak akan paham, tapi seenggaknya, dek, jangan loncat-loncat ya, gitu nggak baik. Aku ngeliatin sampai sama udah selesai sholat ya, bukan waktu sholat ya, enggak lagi sholat terus aku lirik-lirik, enggak. Tapi kan kita ujung mata tuh lagi sholat terkerasa ya, bising tuh, ganggu. Berharap siapapun yang punya anak terus dibawa ke musola, gak apa-apa kok berisik, karena mungkin mereka juga belum ngerti-ngerti amat, masih belum bisa diatur. Tapi minimal kita perlu ngasih tahu, dek, ini lagi pada sholat, dede duduk ya. Nanti dia bakal teriak-teriak lagi, kalau loncat-loncat lagi, gak apa-apa. Tapi kan setidaknya pada saat sudah selesai sholat, sudah selesai Assalamualaikum, bisa ada komunikasi antara ibu dan anak. Rupanya lu kesah yang kayak, apakah kalian juga yang punya anak melakukan hal yang sama, cuek-cuekan, atau aku minimal perlu dikasih tahu? Karena kalau aku di posisi dia, kalau aku bawa ponakan, tata sini diem, jangan gitu ya. Terus pas sholat dia mengganggu, waktu sholat dia gak bisa diem, udah minimal ada komunikasi antara ibu dan anak. Astagfirullah, sabar. Sekian dari saya, semoga puasa kita semakin lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.